Buka suara, bahas solusi. Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung dari Studio Mini Basa Basi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 262 Bandung. Kali ini hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Doktoranda Hajah Uum Sumiati MSI. Sampurasun, haturan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung sadayana, Wilujeng Anjing Sampurasun. Rampes ya. Tema kali ini yang diangkat, upaya Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak dan perempuan sebagai peningkatan mutu kota ramah anak. Ya Bu, terkait dengan tema tadi tentang menuju sebagai kota ramah anak. Kota Bandung sebagai kota metropolitan, bila tidak salah terbesar ketiga di Indonesia. Tentunya ada efek-efek yang mengakibatkan dampak sosial, termasuk adanya mungkin masalah kekerasan dan lain sebagainya. Nah, khususnya sekarang DP3 Kota Bandung, ya kita sebut DP3 aja. Di dalam tahun kemarin 2024 itu cakupan yang telah dilaksanakan apa saja? Baik, terima kasih. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah yang menangani urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berkaitan dengan perlindungan anak itu ada dua hal di dalamnya. Yang pertama berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak tadi yang disampaikan salah satunya adalah ujungnya adalah bagaimana suatu daerah baik itu kabupaten maupun kota mewujudkan pemenuhan hak anak melalui kota layak anak. Betul, ya. Kemudian yang keduanya berbicara perlindungan juga di situ ada perlindungan khusus anak yang di dalamnya menangani bagaimana pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan yang muncul terhadap atau kepada anak. Nah, berbicara dikaitkan dengan kota layak anak, perlindungan khusus anak ini merupakan salah satu dari 5 klaster dalam rangka perwujudan kota layak anak. Karena untuk mewujudkan kota layak anak itu di dalamnya selain bagaimana komitmen pemerintah daerah membentuk satu kelembagaan, kemudian juga regulasi, kemudian juga di dalamnya terbagi ke dalam beberapa klaster ya. Ada klaster hak sipil dan kebebasan, di dalamnya berkaitan bagaimana bahwa dipastikan semua anak di Kota Bandung itu terdata dan memiliki akta kelahiran gitu. Kemudian juga bagaimana partisipasi anak di dalam pembangunan ini yang diwujudkan dalam forum musrenbang misalnya seperti itu. Nah, kalau dirinci memang sangat panjang ya karena kami di sini banyak bermitra dengan Forum Anak Kota Bandung. Bagaimana Forum Anak ini juga melakukan pendekatan, menampung aspirasi baik melalui jalur kewilayahan maupun dengan berbagai komunitas anak yang ada di Kota Bandung untuk menampung aspirasi mereka, kebutuhan mereka gitu. Bahkan aspirasi dan pengaduan juga tentunya. Nanti dipilah. Pengaduan nanti itu masuknya di dalam perlindungan khusus anak. Tetapi kalau untuk aspirasi di dalam pemenuhan hak anak itu tadi diantaranya melalui jalur musrenbang itu gitu. Jadi bahkan untuk tahun kemarin kita kerjasama dengan Save the Children dan kemudian juga Saung Angklung Ujo bagaimana proses musrenbang anak ini dibuat dalam bentuk lain, berbentuk seni gitu ya. Nah itu untuk memberikan ruang kepada anak agar tidak terlalu formal dalam menyampaikan, tidak terlalu kaku, mungkin aku juga mungkin takut gitu ya. Sehingga anak lebih berani untuk menyampaikan pendapat, usulan, masukan dan sebagainya. Itu contoh baru di klaster 1 saja gitu kan.
Kemudian di klaster berikutnya berkaitan juga dengan pengasuhan alternatif, kemudian berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, baru di klaster 5 juga nanti berkaitan dengan tadi yang disampaikan perlindungan khusus anak yang berkaitan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak gitu. Nah, kalau berbicara tahun 2024 memang ini sebetulnya kalau lihat trennya 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 2022, saya sebetulnya sudah pernah menyampaikan juga bahwa tren Kota Bandung ini selalu naik dan tertinggi di Jawa Barat, gitu ya, untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anaknya. Tetapi di tahun 2023 dari sisi jumlah kasus yang muncul itu, kalau digabungkan antara kasus perempuan dan anak itu sebetulnya di 2023 itu mengalami penurunan. Meskipun penurunan itu baru terjadi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. KDRT-nya gitu. Ya, termasuk di dalamnya adalah KDRT ya, dalamnya KDRT. Nah, kalau untuk kasus yang terjadi terhadap anaknya itu memang kita trennya masih naik. Gitu ya, sampai dengan tahun 2023 bahkan 2024 hampir 40 kasus turun juga untuk kasus perempuan. Tapi untuk anaknya ini trennya masih tetap. Kita untuk anak memang ini kita hitung kasus lama dan kasus baru. Artinya ada kasus yang tahun 2023 masih ditangani di tahun 2024 karena tidak bisa untuk satu kasus itu kita selesai hanya satu. Cepat, ya. Iya, gitu, tergantung kasus yang terjadi terhadap anaknya sehingga itu terhitung kembali gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat kasus yang barunya memang tidak sebanyak itu gitu. Nah itu jadi, sekarang upaya kita sebelum ke upaya dulu, saya ingin menyampaikan bahwa di saat posisi kekerasan yang saat ini terjadi tidak hanya di Kota Bandung, tapi bahkan mungkin berbagai daerah, apakah di Jawa Barat maupun di Indonesia gitu ya. Fenomenanya kan masih seperti gunung es gitu ya. Belum semua korban berani untuk melapor kepada pihak-pihak yang berwenang ataupun mungkin lembaga-lembaga layanan yang memiliki kepedulian terhadap berbagai kasus kekerasan yang muncul baik terhadap perempuan dan anak, sehingga masih banyak kasus yang mungkin sudah lama terjadi tetapi mereka belum berani untuk melapor. Sehingga program kami adalah di edukasi kepada masyarakat, juga didorong bahwa semua korban baik itu perempuan maupun anak untuk berani speak up, untuk berani melapor gitu ya, termasuk mitra kita, Forum Anak, itu ada program 2P namanya Pelopor dan Pelapor, yang tidak saja menjadi agen perubahan terhadap teman-teman sebayanya untuk melakukan satu perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk melapor bila terjadi kekerasan gitu ya, sehingga efek dari support kita mengedukasi masyarakat ini, masyarakat mulai tahu, mulai terbuka, mulai berani untuk melapor kepada kami khususnya, kepada setelah pemerintah. Adanya 2P itu ya. Setelah ada 2P, setelah ada speak up untuk perempuan. Nah, programnya sendiri kami lakukan melalui namanya Senandung Perdana, sekolah dan layanan perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Senandung Perdana yang kita launching di tahun 2023 akhir sih, tapi efektifnya berjalan di 2024 gitu. Nah, sekolah dan layanan. Jadi di sekolahnya itu di sekolahnya itu ada pencegahan bentuknya, itu kita keliling ke kewilayahan, terutama kelurahan-kelurahan yang dengan angka kekerasan relatif cukup tinggi dibandingkan dengan kelurahan yang lain. Nah, termasuk kita juga kemarin ke 30 sekolah SMP untuk kita edukasi terkait bagaimana pencegahan terhadap kekerasan ini gitu. Nah, itu jadi. Nah, tapi selain pencegahan kita juga support kepada mereka kalau terjadi berani melapor. Nah,
Ini yang saya kaitkan dengan kenapa angka kita tinggi Kota Bandung, bahwa tinggi tidak selamanya dipandang negatif, gitu ya. Kita sepakat bahwa memang banyak kurang bagus. Tapi dari sisi kondisi saat ini yang masih seperti fenomena gunung es, minimal dengan mereka berani melapor, kita bisa menghentikan. Pertama, kita bisa menghentikan kasus yang selama ini berjalan dan sudah lama. Nah, indikatornya memang terbukti banyak kasus yang sudah berjalan, anak-anak ya, terutama yang korban di lingkungan keluarga. Mungkin dia sudah mengalami kekerasan 2-3 tahun ke belakang, baru muncul saat ini, gitu kan. Tidak saat ini dia kena langsung melapor gitu. Nah, itu sisi baiknya kita bisa menghentikan itu dan menangani kasus itu ya, sampai ya diupayakan anak kembali bisa seperti sedia kala lah gitu, tidak mengalami efek dari kekerasan itu gitu, seperti itu. Nah itu, jadi itu sisi positifnya ya, jadi tidak selalu dipandang negatif. Oke, kita sepakat kekerasan ini, dan saya rasa sama lah, baik itu Komnas HAM Perempuan, Kemen PPPA juga sekarang mendorong, yang utama dilihat adalah bagaimana pemerintah daerah menangani semua korban ini secara komprehensif dan tuntas. Itu yang lebih diprioritaskan. Tidak hanya, kita juga berupaya tetap untuk menurunkan angka kekerasan ini gitu. Baik Bu Kadis, maaf menyela. Kalaupun tadi kata Bu Kadis, kekerasan untuk perempuan di Kota Bandung secara tren menurun. Tapi kalau kekerasan terhadap anak itu tetap meningkat. Itu hasil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang mengakibatkan kira-kira kekerasan anak masih tinggi, apa sih penyebabnya? Apakah faktor sosial ekonomi atau apa? Banyak faktor, menurut saya banyak faktor. Memang faktor ekonomi cukup banyak juga, tapi yang penting juga fungsi keluarga ya, fungsi keluarga dengan dampak perkembangan teknologi informasi yang sekarang cukup relatif banyak dengan mudah diakses oleh anak-anak. Kita Kota Bandung, anak kecil aja udah pegang gadget ya, gitu kan. Dan kalau kita tidak melakukan keluarga ikut membimbing, mengawasi, mengarahkan, mungkin anak bisa melihat informasi-informasi yang sebetulnya belum layak untuk dilihat oleh mereka, dan bisa menimbulkan efek yang pada akhirnya mengalami atau menjadi korban itu. Karena beberapa kasus ada juga yang berawal dari ya efek media sosial itu, pertemanan dan sebagainya, yang pada akhirnya kemudian mengarah ke arah ya sesuatu kekerasan, ataupun juga akhirnya berpengaruh juga terhadap perkawinan usia anak dan sebagainya. Itu jadi mungkin lingkungan keluarga, karena anak mendapat pendidikan pertama itu adalah di keluarga. Jadi peran keluarga itu yang harus ditingkatkan gitu. Bagaimana ayah dan bunda itu bisa memberikan memanfaatkan waktu dengan seefektif mungkin, apalagi yang misalkan ayahnya mungkin banyak bekerja atau waktu yang banyak di luar dan sebagainya, bisa meluangkan waktu yang mungkin sedikit itu membangun satu chemistry dengan anak ya, sering ngobrol, bagaimana meluangkan waktu mungkin makan bersama, olahraga bersama. Kadang orang tua sekarang itu tidak memiliki waktu untuk bersama. Ya, kita juga sedang mendorong bahwa yang punya kewajiban untuk membimbing, mengawasi, ya, mengarahkan, ya, bagaimana anak memiliki etika, moral, agama yang kuat, itu tidak hanya tanggung jawab ibu gitu. Kita dorong bahwa ayah juga punya tanggung jawab yang sama, meskipun peran ayah untuk mencari nafkah untuk keluarga itu adalah yang utama gitu. Jadi kalau anak bisa sering ngobrol dengan ayah, dengan ibu, biasanya anak akan lebih terbuka, tidak curhat di luar gitu ya. Tapi curhat di keluarga dulu, karena banyak kasus yang terjadi anak tidak berani ngomong di rumah, tapi mereka berani ngomong lebih berani di luar, dengan mungkin bapak ibu guru, mungkin dengan juga lingkungan yang lain lah gitu. Atau jadi, kasih sayang juga bisa menjadi faktor sangat gitu. Bagaimana kasih sayang orang tua itu bisa memberikan anak
rasa nyaman, rasa aman, ya, Iya. merasa diperhatikan, merasa dipedulikan, itu memberikan satu apa ya, membangun kekuatan dalam diri anak untuk membangun percaya Jadi, diri gitu, dihargai dan sebagainya gitu. ya. Nah itu, dan biasanya anak-anak yang sudah memiliki apa ya, bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, kemudian juga apa ya, membangun rasa kasih sayang, saling menghormati, menghargai di rumah, dia tidak mudah untuk bisa melakukan kekerasan terhadap teman-temannya di luar. Itu seperti itu. Jadi fungsi keluarga inilah yang harus dikuatkan juga. Nah, keduanya juga, waktu kedua adalah sepertiganya anak itu pada usia sekolah dia memasuki sekolah. Nah, gitu, makanya di sekolah juga sekarang sudah dibentuk TPPK, Satgas TPPK gitu, yang fungsinya bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi, juga penanganan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di satuan-satuan pendidikan. Gitu ya. TPPK ini dibentuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Di level sekolah. Di level sekolah. Di level sekolah, nanti ada yang di level kotanya. Nah, kalau ada masalah nanti di dua tingkat itu tidak bisa, nanti baru ke kami, ke UPTD PPA gitu. Nah, ya. gitu. Kalau secara ini Bu, ada titipan pertanyaan dari warga Kota Bandung. Selama 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, secara persentase capaiannya itu dalam penanganan penuntasan masalah kekerasan perempuan dan anak itu berapa selama di kurun tahun 2024? Sebenarnya kalau soal respon kita untuk menangani semua kasus pengaduan, fungsi UPTD ini kan ada 6 ya di sini. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA, sebagai unit pelaksana yang langsung menangani berbagai kasus kekerasan gitu ya. Nah, pertama fungsi melayani pengaduan. Kemudian juga penjangkauan kasus, bisa kita langsung ke rumah bila terjadi pelaporan nanti kasus yang terjadi baik perempuan maupun anak. Kemudian juga kita membantu mediasi, manakala yang mediasi ini banyak terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Itu biasanya antara suami dengan istri, itu kita banyak membantu mediasi juga. Kemudian juga perlindungan untuk rumah aman juga gitu di dalamnya itu. Nah, insya Allah dari 6 fungsi itu semuanya berjalan di kita, di UPTD PPPA ini. Nah, kalau semua pelaporan itu kita membuka seluas-luasnya sarana pengaduan untuk masyarakat. Mangga mau datang langsung ke UPTD PPA di Jalan Tera kami, atau mau ke hotline kami, ada ya nomornya, nanti bisa dilihat di web kami atau di UPTD PPA, atau bisa ke Sapa 129 ya, itu yang mulai online-nya ya. Jadi udah 3 tuh, WhatsApp, telepon, kemudian Sapa 129 termasuk Senandung Perdana. Nah, 4 online itu. Nah, yang berkehendak langsung datang boleh langsung ke Jalan Tera itu tadi gitu. Nah, dari semua pengaduan pun pasti semua kami tangani. Nah, maaf ini Pak, sempat ya datang ke kita ya dulu ya. Ada yang minta tolong dan kita sudah rujuk waktu itu. Menduga bayar, ini gimana? Gratis nggak? Nggak. Gratis. Gratis tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada bayar sama sekali ya. Karena nanti kalau bayar, karena lapor. masyarakat ada juga ada yang bertanya, karena dibantu, ini kan masyarakat kita sulit gitu. Kalau kita dibantu pasti asumsinya bayar. Tidak ada pembayaran sama sekali. Apalagi tidak ada bahasa perlindungan hukum, kan tentunya harus ini tuh anggapan itu bayar gitu. Iya. Jadi tidak ada, itu sudah tertuang dalam di Permen 02 tahun 2024 ya. Itu tentang standar layanan juga. Kita sudah pasang standar SPP, standar pelayanan publik, terpapang di sana. Ada biaya gratis atau tidak dipungut biaya. Di situ apapun layanan yang diterima atau dibutuhkan oleh si korban, termasuk misalkan selain konseling, kita juga fasilitasi, karena melalui Senandung Perdana ini kita juga bekerja sama dengan perangkat daerah terkait dan rumah sakit. Bila si korban ternyata ada luka fisik ataupun yang membutuhkan penanganan medis gitu, atau mungkin punten ya, maaf, misalnya korban kekerasan seksual terjadi
hamil, melahirkan Yeah. segala macam, ini semua kita tangani. Kita kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Kota Bandung juga, Bandung Kiwari. Itu, nah itu. Dan gratis. Semuanya tidak dipungut biaya. Nanti kita rekomendasikan untuk bahwa ini adalah korban kekerasan gitu. Jadi pelaporan itu memang macam-macam. Bisa dilakukan oleh pihak keluarga, bisa mungkin karena dia berani curhatnya ke bapak ibu gurunya di sekolah, ada juga yang datang melalui bapak ibu gurunya gitu ya. Kemudian ada yang mungkin dia memang lapor langsung, karena itu sudah melakukan pelanggaran hukum juga ya ke aparat yang berwenang, dalam hal ini mungkin aparat kepolisian gitu kan. Tapi tetap nanti dari kepolisian kita kerjasama, koordinasi dengan kami UPTD PPA, memerlukan keterangan psikologis dari kami juga. Pada akhirnya sampai ke kami juga gitu. Jadi lapor itu sebetulnya bisa melalui kemana-mana gitu. Tapi Bisa nanti, langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan nggak? Bisa. Bisa. Cuma kan kalau ke kami itu nanti tetap aja langsung ke UPTD-nya langsung. Karena unit pelaksana itu yang menangani langsung kasus. Gitu. Nah itu untuk penanganannya. Tapi untuk pencegahannya kita juga punya Puspaga. Pusat Pembelajaran Keluarga yang di Jalan Ibrahim Aji. Jadi kalau ada riak-riak belum sampai terjadi kepada kekerasan, ada riak-riak suami istri sering cekcok, misalkan gitu harus gimana gitu ya. Benih-benih gitu ya. Bibit-bibit lah ya, bibit-bibit itu bisa konseling di di Puspaga. Karena di sana juga ada psikolog kami juga, ada konselor kami juga. Kalau di UPTD mah ya termasuk ada bantuan hukum juga. Ada advokat kami yang bila sampai ke jalur hukum siap untuk mendampingi manakala korban merasa membutuhkan dari kami. Karena ada korban juga yang ternyata dia memilih misalkan advokatnya dari luar. Itu silakan diberikan kebebasan kepada Tapi korban. secara dinas menyediakan juga. Kita punya. Meskipun ada pendampingan hukum gratis. Gratis. Gratis semuanya. Gratis. Ya. Gratis. Terus terkait ini Bu, di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana tercakup di dalamnya masalah perlindungan perempuan dan anak nih. Terlebih bila melaporkan, termasuk hak-hak privasinya dijaga nggak Bu, kerahasiaannya? Oh iya, kami itu kan menyangkut hak individu, bukan hak data pribadi. Data pribadi. Menyangkut data pribadi yang memang berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mereka harus dilindungi, tidak bisa diekspos gitu. Jadi kami tidak akan membuka data yang bersangkutan. Jadi kami hanya memberikan data agregat, tapi kalau by name by address pasti kami tidak bisa. Nah kecuali ya aparat-aparat yang terlibat untuk penanganan kasus yang bersangkutannya seperti itu. Terus gini Bu, yang pernah selama 2024 ini, rata-rata pelaporan ini secara langsung atau ada pihak keluarga saja yang melapor? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Ya. Ada yang karena anak tidak berani curhat di rumah, ke orang tuanya, dia ceritanya di sekolah, yang datang adalah bapak ibu gurunya, guru BK-nya gitu. Atau bisa bisa orang tuanya, bisa kakeknya, bisa saudaranya, ataupun tetangga yang melihat dan menyaksikan itu boleh menjadi pelapor. Atau mungkin pengurus. Karena kami juga di lapangan punya Puspel PP juga. Nah, Puspel PP kami itu mitra dari masyarakat, dia para relawan ya, yang ikut membantu kami untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pencegahan. Termasuk bila ada kasus, deteksi dini itu dibantu oleh Puspel PP. Tapi nanti mereka, manakala kasus itu misalkan perlu penanganan lebih lanjut dan tidak mungkin diselesaikan oleh mereka, itu dirujuk nanti ke kami ke UPTD PPA. Puspel PP memang termonitor oleh kami, ada di setiap kelurahan. Betul. Dan perannya itu diantaranya yang pernah kami pantau turut membantu memberikan edukasi semacam ceramah kepada yang mau nikah. Termasuk itu. Nah, kami punya program namanya Seruni, Sekolah Remaja Pranikah, yang diantaranya pesertanya adalah para remaja yang mungkin dalam waktu dekat ataupun beberapa tahun ke depan akan berencana untuk melakukan pernikahan. Nah ini terutama pertama itu pencegahan perkawinan pada usia anak. Kita kerjasama juga dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama bahwa
sebelum PA memberikan rekomendasi diupayakan untuk konseling dulu ke kami. Manakala si dia akan melangsungkan perkawinan pada usia di bawah 19 tahun gitu. Jadi kalau kita bisa tunda, kita asesmen mereka gitu ya, lebih baik ditunda Neng misalnya gitu sampai lewat dong 19 tahun dulu. Jadi bisa memberikan juga saran timbang ya, petugas Satpol. Itu sudah berjalan. Wow. Itu sudah berjalan. Nanti dengan psikolog kami tetap dengan UPTD dan Puspaga. Puspaga terutama kalau untuk yang Catin ya. Catin. Nah termasuk kita kerjasama dengan Kemenag, dengan para Catin itu kita beri edukasi juga terutama untuk menghindari resiko stunting baru. Itu mungkin supporting kami DP3A untuk tidak terjadinya nanti pada saat si Catin sudah melakukan perkawinan, berencana untuk hamil dan seterusnya itu tidak terjadi nanti bayi yang stunting yang baru diantaranya. Jadi tapi sebelum stunting baru, bagi yang anak-anak dicegah dulu jangan sampai terjadi perkawinan di usia anak gitu. Nah itu jadi karena biang bibit kekerasan di rumah tangga, bibit stunting salah satunya adalah terjadi perkawinan pada usia anak juga. Itu selain memang mungkin penyakit-penyakit lain yang bisa saja terjadi kepada si ibu terutama ya betul. Manakala secara gen kayak gitu ya. Pada saat hamil usia muda gitu mungkin tidak menutup kemungkinan akan beresiko terhadap si ibunya gitu. Jadi tadi Puspal PP kenapa mengedukasi para calon pengantin diantaranya selain stunting juga adalah ditunda jangan sampai terjadi perkawinan usia anak karena ujung-ujungnya nanti kalau si pengantin suami terutama yang tidak siap dari sisi ekonomi, dari sisi mental segala macam itu biang-biang terjadinya kekerasan, terjadinya perceraian pada usia anak termasuk kalaupun lanjut bisa terjadi stunting baru gitu. Nah itu mungkin stunting baru ya. Terus kemudian biar warga Bandung tahu ya, bisa dipertegas enggak tentang jangan takutnya untuk melapor seperti yang Ibu tadi katakan ada 2P, ada tim pelopor, pelopor dan pelapor. Itu biar kami juga nanti bisa mengedukasi untuk membantu ya dari PWI. Jangan takut melapor. Nah itu resepnya gimana Bu dari dinas supaya lapor saja langsung gitu? Apakah kemana-kemananya gitu? Ya, kita sampaikan bahwa semua manusia ini kan baik itu tadi perempuan maupun anak tadi punya hak anak itu hak dasarnya adalah hak hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi. Tapi berkembang kemudian menjadi 31 dengan perlindungan khususnya gitu ya. Banyak sekali hak untuk bermain, hak untuk rekreasi, hak untuk memeluk agama dan segala macam. Nah itu harus dipastikan gitu bahwa tidak saja pemerintah tetapi keluarga juga harus memberikan pemenuhan hak ini dimanapun dia berada termasuk di sekolah-sekolah. Sehingga kalau dia sudah tahu bahwa saya berhak untuk tidak mendapatkan kekerasan dari orang lain, gitu kan? Saya berhak untuk melanjutkan pendidikan, tidak terjadi kehamilan pada usia anak dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan dasar bahwa mereka punya hak itu, anak-anak perempuan juga sama, kan punya hak untuk berkeluarga dan sebagainya itu ya. Itu menjadi satu motivasi mungkin ya. Bila ada orang-orang lain yang mengganggu pemenuhan hak anaknya, itu berani untuk melapor gitu. Menyentuh tipis-tipis berkaitan dengan hak asasi manusia betul ya? Ya iyalah. Kita dasarnya apalagi perempuan itu kan undang-undang tentang hak asasi manusia di undang-undang 39. Ya, itu. Nah, berarti ada bukan beban ya? Ya, pokoknya sedikit tipis-tipis. Dan Indonesia sudah meratifikasi kan terkait dengan bagaimana bahwa kita sepakat dengan beberapa dunia untuk memberikan perlindungan terhadap anak gitu. Dan dengan adanya Perpres gitu ya, kemudian Permen ke bawahnya banyak, itu satu bentuk undang-undang, Perpres, Permen gitu kan. Itu satu bentuk konsekuensi bahwa Indonesia sudah meratifikasi bahwa kita harus memberikan perlindungan terhadap anak. Konsen khusus gitu, ke arah itu. Konsen terhadap itu gitu. Bu, jadi sanksinya juga minum dulu silakan Bu. Iya. Barangkali mau minum dulu silakan. Iya, nuhun. Sanksinya bagaimana itu? Sanksinya banyak diatur di undang-undang perlindungan anak,
di undang-undang KDRT kan itu Ya. banyak siapapun yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan itu sanksinya sudah diatur lah gitu. Sesuai standar yang di nomor 2 tahun 2022 dari Permen PPPA itu ya. Ya itu standar layanan. Standar layanan. Tapi kalau sanksi itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian di Undang-Undang KDRT itu ada. Jadi di Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 itu cakupan itu tentang bagaimana kita layanan, bahwa UPTD itu punya fungsi 6 layanan. Kemudian harus menyusun standar pelayanan di kantornya, diinformasikan kepada masyarakat gitu. Masyarakat harus tahu, itu lebih ke seperti itu kalau di Permen itu gitu. Ya. Terus hal lainnya Bu, untuk pencapaian menuju kota layak anak di Kota Bandung sejauh ini bagaimana? Ya, kami pastinya terus berupaya ya gitu kan. Program Kota Layak Anak itu evaluasinya itu dilakukan setiap tahun, dan programnya itu tersebar di semua perangkat daerah. Jadi meskipun leading sektornya kami untuk kaitan dengan bagaimana indikator perwujudan kota layak itu bisa dilakukan di Kota Bandung ini, tapi eksekusi programnya ada di semua perangkat daerah gitu loh. Gitu, contoh misalnya tadi di klaster 1 aja ya ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan informasi data anaknya, ada Diskominfo, ada juga misalnya Dinas Disarpus gitu. Banyak, kesehatannya pastinya Dinkes gitu kan. Kemudian di pendidikannya pasti Dinas Pendidikan gitu kan. Kemudian ruang-ruang terbuka untuk anak-anak, ada ruang bermain ramah anak. Itu misalkan DPPKB. Bukan. Dinas Pemukiman. Itu yang Dinas Perumahan, yang dicaringin ya. Ya, itu banyak itu yang terlibat semua, termasuk KB juga pengasuhan alternatif gitu. Semua, bahkan itu bukan hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga media massa, dunia usaha, masyarakat, itu semua ikut terlibat di situ karena pentahelik, karena itu nanti semuanya diukur, upside segala macam, itu keterlibatan semua itu akan akan menjadi ukuran bagaimana si kota itu memang dikatakan sudah layak anak gitu. Jadi bukan hanya peran pemerintahnya, tapi masyarakatnya juga dilihat di situ. Begitu banyak 200 indikator lebih yang ditanya untuk kota layak ini yang tersebar di 1 kelembagaan dan 5 klaster tadi gitu. Jadi termasuk juga instansi vertikal gitu, APH semua itu masuk semua keterlibatannya di situ. Dilihat bagaimana kepeduliannya terhadap pemenuhan hak-anak itu. Jadi kalau misalnya pendidikan angka rata-rata lama sekolahnya masih kurang, itu juga berpengaruh gitu. Jadi kemudian juga misalnya angka kematian bayi misalkan gitu, berapa jumlah ibu yang menyusui, itu juga termasuk yang diukur di dalam ini gitu. Termasuk misalkan bagaimana komitmen pemerintah juga memberikan ruang-ruang anak untuk bermain, mengembangkan kreativitas anak, kan ada pusat-pusat kreativitas anak, termasuk kita juga di beberapa kelurahan juga. Berarti itu bagian dari kewajiban pemerintah menyiapkan sarana prasarana juga ya Bu? Di antaranya. Minimalnya meminimalis supaya tidak terjadinya angka kekerasan terhadap anak. Ada sarana salah bermain. Salah satunya, misalkan gini, taman-taman itu tidak boleh gelap. Tidak memberikan ruang kepada orang yang gitu ya. Orang-orang yang berniat jelek untuk mencelakai perempuan dan anak gitu. Kemudian toilet perempuan dan laki-laki juga harus terpisah gitu. Itu di tempat-tempat umum harusnya toilet perempuan juga harus lebih banyak. Contohnya karena perempuan lebih lama tinggal di toilet. Menarik gitu. nih, Bu Kadi sudah agak mepet ke tempat seperti itu nih. Iya, kalau boleh ditanya nih, masalah maaf deh, tempat-tempat seperti apartemen seperti itu, jadi bidikan nggak Bu? Termasuk. Kami sudah masuk ke beberapa apartemen juga, karena ya itulah
salah satu dampak negatif mungkin ya perkembangan media teknologi informasi itu, media sosial itu faktanya ada terjadi beberapa apa ya namanya aplikasi atau apa gitu ya yang memancing, yang menggiring dengan harga anak-anak murah. anak-anak masuk ke dalam lingkungan seperti itu yang akhirnya mereka menjadi korban dari eksploitasi sosial, seksual gitu. Banyaklah bahaya sekali gadgetnya. Dan eksekusi salah satu terjadinya itu adalah yang tadi disebutkan terjadi di apartemen. Gitu. Nah, itu mungkin ini yang harus PR kita juga gitu ya. Kami coba mengedukasi kepada para pengelola gitu. Di beberapa apartemen yang memang beberapa kasus terjadi di beberapa apartemen yang ada di kita gitu ya. Untuk coba lebih ketat lagi terhadap ya baik itu penghuni maupun pengunjung ya yang kira-kira cukup mencurigakan untuk ya kalau anak-anak usia SMP berseragam tidak tinggal memang di situ terus masuk ke situ. Berarti memang ada di apartemen itu suatu kejadian seperti itu. Saya tidak mengatakan tidak ada, faktanya memang ada meskipun tidak banyak dan punten korban tidak seluruhnya warga Bandung. Ada 1-2 saja warga Bandung, ada korban dari beberapa luar kota Bandung. Tapi ditangani juga oleh D3 korban. Ditangani dalam arti kita juga untuk asesmen awal kita tangani, tapi untuk selanjutnya kita koordinasikan dengan daerah tempat asal mereka, gitu. Nah itu. Nah, Ibu tadi menyinggung masalah pentahelik ya, ada terkait pers juga nih. Kira-kira menurut Ibu Bu Kades untuk pers dengan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak itu gimana? Iya, pers peran juga pers memegang peran penting ya karena terutama penggunaan bahasa yang digunakan mungkin informasi-informasi yang dimuat mungkin di media itu juga harus layak anak gitu, harus layak anak tidak tidak menggiring anak-anak nanti untuk melakukan hal yang negatif ya dalam arti bisa aja kekerasan dan sebagainya lah seperti itu gitu. Dan di Kota Bandung ya alhamdulillah sih banyak bukan banyak ya media ya banyak mendukung terhadap perwujudan Kota Layak Anak ini. Jadi kemarin juga kita udah silaturahim kan, udah sosialisasi terkait dengan jurkawan ya, jurnalis kawan anak ya gitu. Nah itu diantaranya adalah memberikan pemahaman yang sama agar para jurkawan ini ya dalam memuat informasi-informasi kemudian penggunaan bahasa juga yang memang layak dibaca untuk anak-anak gitu seperti itu. Terus terkait kegiatan yang kemarin yang saya juga hadir Bu tentang sekaligus Hari Ibu dan ada pencanangan Hari Kasih Sayang Ibu kepada anak kalau nggak salah. Waktu kemarin Bulan Hari Kasih Ibu, Sayang Anak itu sekaligus ya? Sekaligus pencanangan. Sebetulnya kami itu kemarin ya kegiatan akhir tahun ya kita memang jatuh di 22 Desember tapi kita coba majukan. Nah cuma karena kita memang banyak juga membangun koordinasi dengan Polrestabes Bandung, mengamati berbagai kasus yang muncul saat ini, terutama mungkin di luar Kota Bandung. Kita coba agar kejadian-kejadian yang di luar Kota Bandung itu tidak terjadi di kita gitu. Nah jadi sebetulnya itu program Pak Kapolrestabes, tapi karena ini berkaitan dengan anak ya kita kolaborasi gitu ya. Bagaimana bahwa Bandung bagaimanapun anak-anak adalah anak-anak yang baik yang jadi tanggung jawab kita ya. Apapun yang terjadi terhadap anak itu ada mungkin kontribusi kita yang mungkin kita bukan lalai ya, lebih mungkin karena ya kurang memberikan, kurang peduli dan sebagainya sehingga berdampak anak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Jadi makanya bulan kasih sayang kita dorong para orang tua untuk memberikan kasih sayang yang maksimal terhadap anak-anak untuk mengendalikan agar anak tidak
menjadi pelaku dan korban. Karena sentuhan dasar di keluarga itu kasih sayang. Ya, itu yang utamanya gitu. Ya. Nah itu jadi kemarin seperti itu. Ya, kembali sedikit Bu ke masalah tadi Ibu mengatakan tentang laporan-laporan itu. Sejauh ini antara laporan secara online dengan langsung sama atau banyak yang mana Bu? Ke Dinas Pemberdayaan Perempuan? Online juga banyak. Tadi kan jalur online-nya kan ada WhatsApp, WhatsApp ada telepon yang langsung ke kita, hotline ke kita, ada yang melalui Sapa 129. Kalau Sapa 129 sebetulnya itu ke pusat dulu, ke nasional dulu, Kementerian PPPA. Tapi nanti akan dilihat kasusnya itu seperti apa gitu, dan di mana gitu. Kalau misalnya kasusnya memang membutuhkan penanganan, misalnya TPPO menjadi antar negara, itu kan penanganannya pasti oleh kementerian gitu, misalnya gitu kan. Tapi kalau dilihat kasusnya adalah, oh ini kekerasan biasa yang bisa ditangani oleh UPTD setempat gitu ya. TPPO juga jadi bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan? Salah satunya. Kita lihat dari, kalau korbannya adalah anak, tetap kita punya ini untuk memulangkan si anak gitu ya, dalam arti nanti dilihat kewenangannya. Kalau kita kewenangannya itu antar kabupaten kota dalam provinsi, nanti provinsi antar provinsi gitu ya. Nanti kalau nasional juga antar negara gitu, seperti itu gitu. Ya, nah itu tadi apa ya, saya jadi lupa. Iya, silakan barangkali tadi ada yang terpotong Ibu. Oh iya tadi yang banyak melalui nah itu online diantaranya tadi kan ada Senandung Perdana. Senandung Perdana itu silakan mau di mana saja bisa masuk melalui Play Store ya, di download. Nanti kalau malas datang ke Jalan Tera, udah aja lapor di situ melalui Senandung Perdana. Cuma memang nanti aplikasi apa namanya? Senandung Perdana. Senandung Perdana. Cuma nanti memang penanganannya kita lihat dari hasil asesmen awal. Tetap kalau misalnya itu kasusnya agak berat, tetap korban biasanya harus nanti untuk konseling selanjutnya itu harus hadir di Jalan Tera. Karena ada tes psikolog dan sebagainya gitu ya. Dan dilihat dari kasusnya, penanganannya bisa berbeda-beda antara satu kasus dan yang lain. Mungkin, oh si anak ini cukup 3 kali datang. Oh si anak ini cukup 6 kali gitu. Oh cukup 2 minggu, oh cukup sebulan. Ada yang 1 tahun misalnya gitu. Itu tergantung dari kasus yang terjadi terhadap si anak itu gitu. Nah itu. Terus gini Bu Ganis, namanya juga satu kasus ya, ada pro dan kontra. Apakah petugas DP3 Kota Bandung tidak takut bila menangani ini, ternyata pihak ini ada backingnya gitu? Berlawanan dengan hal-hal pasti kan begitu, tidak takut? Enggak, tidak takut karena memang apa ya, semua yang kita tangani itu kan dilihat dari informasi yang disampaikan oleh si korban, ya. Kemudian juga dengan bukti-bukti. Kita ada bukti-bukti, misalkan ada puntennya, misalkan visum segala macam kan nanti dibuktikan. Gitu. Bahkan ya kita dorong kalau korban memang sudah menjadi korban yang memang ini mah ke arah yang kriminal, ya kita dorong juga lapor hukum. Kalau enggak nanti terusan. Bahkan Kota Bandung ada yang sudah putusan 1 kasus sampai perwalian si ayahnya itu diputuskan untuk pengasuhannya. Perwalian ayah terhadap anaknya. Karena anak punten melakukan kekerasan seksual terhadap putrinya. Jadi si putri tidak akan merasa aman kalau dia terus bersama-sama hidup bersama ayahnya. Sehingga kemarin melalui kejaksaan. Betul, dia anak kandung Kejaksaan negeri ya. Kita sudah diputuskan dan dikabulkan permohonannya oleh pengadilan agama ya kemarin. Perwaliannya itu diputuskan, tapi dia tetap punya hak sebagai misalnya si anak mau menikah, tetap hak untuk perwalian wali nikahnya itu tidak tetap karena itu berdasarkan agama memang tetap harus orang tuanya, termasuk bila mampu menafkahi tetap punya kewajiban untuk menafkahi. Jadi hanya pengasuhan dan bimbingannya saja yang diputuskan, dipisahkan gitu. Untuk memberikan pengamanan terhadap si anak. Gitu. Ya, Bu Ganis, barangkali untuk akhir bisa memberikan pesan kepada warga Bandung. Ya, yang pertama mungkin
Yang pertama mungkin untuk semua warga Bandung, eh, bahwa mengantisipasi berbagai masalah kekerasan yang terjadi baik itu terhadap perempuan maupun dan anak. Kami mengajak mungkin semua warga Bandung karena kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menciptakan satu keluarga itu yang baik, yang berkualitas, dan ini tidak bisa hanya diciptakan oleh pemerintah, tapi perlu peran dari masyarakat bahkan masing-masing anggota keluarga. Jadi berawal dari keluarga inti, ada ayah, ada ibu, ada anak. Mari kita kembangkan, kita sudah launching jam untuk keluarga ya. Manfaatkan waktu yang ada untuk membangun lingkungan keluarga yang nyaman, yang bahagia gitu ya, yang peduli terhadap anak, memperhatikan terhadap anak, kemudian mendorong anak juga untuk berkembang dan sebagainya. Nah, untuk menjadi modal awal kita menciptakan anak-anak yang berkualitas pada masa yang akan datang. Generasi emas yang akan datang pada tahun 2045 mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Dan yang penting anak tidak menjadi pelaku kekerasan terhadap yang lain dimanapun dia berada gitu. Jadi kemudian juga dorong anak-anak untuk bisa pemenuhan haknya berjalan dengan baik gitu ya, misalnya wajib belajar 12 tahunnya misalnya terpenuhi. Jangan ya tingkatkan pengawasan karena sekarang juga banyak game online dan sebagainya, itu mohon peka terhadap anak-anak juga, kalau bermain sesama sejenis juga tolong dilihat gitu. Bermain dengan siapa, bermain apa, itu juga dipastikan dilihat agar anak-anak memang aman juga gitu. Dan untuk para orang tua antara ayah dan ibunya juga, yuk kita sama-sama belajar lah, buka bahwa suami juga tidak bisa sewenang-wenang terhadap istri. Banyak kekerasan yang dikategorikan dalam kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang mungkin selama ini dianggap itu bukan, padahal itu sudah masuk dalam kategori kekerasan di dalam rumah tangga juga gitu. Tidak selalu fisik ya, karena kasus kekerasan tertinggi untuk perempuan adalah psikis. Keduanya baru fisik, ketiganya adalah seksual untuk Kota Bandung gitu. Nah, itu kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Rata-rata kasus yang terjadi kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam rumah tangga, meskipun ada yang di luar rumah tangga gitu. Meskipun ada itu. Jadi itu panginten untuk warga Bandung semuanya, yuk berawal dari keluarga, kita jaga keluarga kita masing-masing untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas di Kota Bandung ini. Baik. Turnuhun, hari ini kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak punya kesempatan untuk silaturahim, memberikan informasi terhadap seluruh warga Bandung. Ya, basa-basi podcast basa-basi buka suara. Bahas solusi. Bahas solusi. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk semua warga Bandung. Amin. Mohon maaf dari kami bila ada sesuatu yang kurang, butuh informasi lebih lanjut silakan datang langsung ke UPTD kami atau bisa melalui IG kami, WhatsApp dan sebagainya. Dan terutama media pengaduan kami lah. Ya. Baik warga Bandung, demikian tadi sudah panjang sekali jelas paparan yang disampaikan oleh Ibu Hajah Sumiati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Satu yang saya ingat tadi, beliau mengatakan untuk tidak ragu dan takut melapor apabila terjadi kekerasan. Dan ingat, apapun proses itu sudah disampaikan gratis. Demikian podcast kali ini bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Dr. Hajah Sumiati MSI. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.